Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, serta pendengar setia radio Suara Gresik yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah menjadi pribadi muslim yang dikehendaki Al-Qur'an? Tentunya menjadi pribadi muslim yang saleh. Baik sikap, ucapan, dan tindakannya tercermin dari nilai-nilai yang bersumbernya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan ciri-ciri muslim sejati seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Tawakkaltu Allah fahuwa hasbuh. Pada ayat di atas jelaskan sifat mukmin sejati. Di situ ada 5. Yang pertama, apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya karena ingat keagungan dan keusannya. Pada saat itu timbul dalam jiwanya perasaan penuh haru, mengingat besarnya nikmat dan karunia-Nya. Mereka merasa takut apabila mereka tidak memenuhi tugas kewajiban sebagai hamba Allah dan merasa berdosa apabila melanggar larangan-larangannya. Sifat mukmin yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambah iman mereka karena ayat-ayat itu mengandung dalil-dalil yang kuat yang pengaruhi jiwanya sedemikian rupa sehingga mereka bertambah yakin dan mantap serta dapat memahami kandungan isinya. Sedang anggota badannya tergerak untuk melaksanakannya. Dalam ayat kedua terdapat petunjuk bahwa iman seseorang dapat bertambah dan dapat pula berkurang sesuai dengan ilmu dan amalnya. Seperti disabdakan Rasulullah SAW, iman itu lebih dari 70 cabang. Iman itu lebih daripada 70 cabang. Yang tertinggi adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan, halangan, rintangan dari jalan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dengan demikian, bertambahlah iman pada seseorang dapat diketahui apabila ia lebih giat beramal. Iman dan amal adalah merupakan satu kesatuan yang bulat yang tak dapat dipisahkan begitu saja. Sifat mukmin yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah yang Maha Esa. Tidak berserah diri kepada orang lain. Tawakal merupakan senjata terakhir seseorang dalam mewujudkan serangkaian amal setelah berbagai sarana dan syarat-syarat yang diperlukan itu dipersiapkan. Sifat mukmin yang keempat disebutkan juga dalam Al-Quran, yaitu selalu mendirikan salat 5 waktu dengan sempurna, syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, serta tepat pada waktunya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, innas sholata kanal mu'minin kitabam mauqutah. Salat itu merupakan kewajiban bagi orang mukmin dan waktunya pun telah ditentukan oleh Allah. Sedangkan jiwanya khusyuk mengikuti gerak lahiriah dan tunduk semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mukmin yang kelima, ini yang terakhir dijelaskan dalam Al-Quran,
yaitu menginfakkan sebagian dari harta yang diberikan kepadanya. Yang dimaksud dengan membelanjakan harta dalam ayat ini ialah meliputi pengeluaran zakat, memberikan nafkah kepada keluarga dekat ataupun jauh, atau membantu kegiatan sosial dan kepentingan agama serta kemaslahatan umat. Pada akhir ayat Allah menjelaskan imbalan yang akan diterima oleh orang-orang mukmin yang benar-benar beriman dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang telah disebutkan di atas. Maka mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisinya dan kedudukannya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kuasa Allah semata. Kalau Allah berkuasa menciptakan segala macam bentuk kehidupan, maka Dia berkuasa pula memberikan keutamaan kepada makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Hadirin muslimin muslimat serta pendengar setia suara Radio Gresik yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah penjelasan menjadi muslim yang sejati yang Allah sebut dalam Al-Quranul Karim. Semoga kita semua tergolong dengan orang-orang yang selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.